Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengar kisah seekor kancil yang cerdik dan kawanan buaya yang lapar. Yuk kita mulai cerita kancil dan buaya. Hari itu, hutan terasa segar. Matahari pagi menembus pepohonan, burung-burung berkicau dengan riang. Di antara rerumputan, seekor kancil kecil berjalan sambil bersenandung. Ia terkenal cerdik, lincah, dan selalu punya akal untuk keluar dari masalah. Setelah berjalan cukup jauh, kancil merasa lapar. Ia ingin pergi ke seberang sungai, karena di sana tumbuh banyak buah-buahan segar yang menggoda. Namun, sungai itu lebar dan deras. Bukan hanya itu, sungai itu juga dihuni kawanan buaya yang lapar. Kancil pun berhenti di tepi sungai, menatap air yang beriak, sambil berpikir keras. Bagaimana caranya aku bisa menyeberang tanpa dimakan buaya? Gumam kancil dalam hati. Ia pun merenung, lalu sebuah ide cemerlang muncul. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar, seolah berkata, "Aha, aku punya cara." Kancil pun melangkah ke tepi sungai dan berteriak lantang, "Hai, buaya-buaya, Raja Hutan ingin membagikan daging segar untuk kalian. Tapi aku harus menghitung jumlah kalian agar cukup untuk semua." Buaya-buaya yang lapar tentu senang mendengarnya. Mereka pun naik ke permukaan dan berbaris memanjang, dari tepi sungai hingga ke seberang, seperti sebuah jembatan hidup. Dengan hati-hati, kancil melompat ke punggung buaya pertama. 1, katanya sambil melompat ke buaya berikutnya. 2, ia terus melompat, satu demi satu. 3, 4, 5, hingga akhirnya ia berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Sesampainya di seberang, kancil berhenti dan menoleh ke belakang. Ia melambaikan tangan sambil tertawa riang. "Terima kasih, buaya-buaya. Kalian sudah menjadi jembatan untukku. Tapi maaf, aku tidak membawa daging. Aku hanya ingin menyeberang." Mendengar itu, buaya-buaya marah besar. Mereka menggeram dan menggigit air, tapi sudah terlambat. Kancil telah berhasil menipu mereka dan kini aman di seberang sungai. Kancil pun duduk di bawah pohon besar, menikmati buah yang segar. Ia merasa puas dengan kecerdikannya. Namun, kisah ini mengingatkan kita akan sesuatu. Kecerdikan memang bisa mengalahkan kekuatan, tapi harus digunakan untuk tujuan yang baik. Kepintaran yang digunakan untuk menipu hanya akan merugikan orang lain. Pesan moral dari cerita ini adalah, gunakan kecerdikan untuk kebaikan, bukan untuk memperdaya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa ya, tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Dunia Cerita dan Kuis supaya tidak ketinggalan cerita dan kuis seru lainnya setiap hari. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama menonton cerita terbaru. Yuk, belajar sambil bermain, makin seru tiap hari bersama kita. Terima kasih adik-adik sudah menonton cerita hari ini di Dunia Cerita dan Kuis. Semoga kalian terhibur dan juga mendapat pelajaran berharga dari kisah ini. Sampai ketemu di cerita dan kuis seru berikutnya. Ya, sampai jumpa.